Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita kembali jumpa di acara Dibacain Berita. Tentu kita ingin tetap optimis, tetap semangat, dan tetap mampu membaca situasi dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bening, dan pastinya dengan tetap menjaga pandangan-pandangan yang jeli, yang cerdas, dan menghitung langkah terhadap kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan negeri ini, dengan Indonesia kita, yang kita inginkan tetap berdaulat dan menjadi warisan untuk generasi di belakang kita. Bung kameramen, ada apaan nih? Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita bisa berjumpa lagi, syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat selalu dan senantiasa sabar menghadapi kejadian-kejadian keumatan, atau sabar juga menghadapi PSN yang semakin menggila. Bung Alfian, kita mendapatkan kabar Bung Alfian bahwa presidensial threshold dihapus. Pakar sarankan ambang batas maksimal agar tak ada aksi borong partai. Nah, di sisi lain ada berita juga MK hapus ambang batas pencalonan presiden. Semua parpol bisa usung capres. MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang diatur dalam pasal 222 sekian-sekian. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62 sekian-sekian dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Suhartoyo mengatakan norma pasal 22 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, wah ini panjang nih. Putusan ini menjadi angin segar sekaligus kejutan karena MK akhirnya menghapus ambang batas pencalonan presiden setelah 36 kali digugat dan setelah Gibran menang. Untuk respon awalnya silakan Bung Alfian. Ya, kalau bahasa singkatnya kenapa baru sekarang? Iya. Kita butuh sebetulnya kemarin waktu kita dalam posisi punya kontestasi yang lebih fair dan lebih punya kemampuan untuk menyandingkan dan mentandingkan secara lebih apple to apple, secara equal gitu. Nah, sekarang ini kan kelihatan 0% ini diarahkan kepada siapa. Berarti partai yang paling mini sekalipun, yang paling kecil sekalipun, yang paling ini akan bisa. Ya, kita membayangkan bahwa ini adalah salah satu buah yang harus dibaca agak mendalam. Karena apakah Fufafa mendapatkan karpet merah lanjutan dengan 0% ini? Karena dia punya adik yang memimpin partai. Ya, partai adiknya itu tetap akan menjadi satu hal yang jauh lebih eksis dari partai-partai yang belum pernah masuk juga ke DPR RI. Ini peringatan untuk semuanya dengan kita yang Muslim, aspirasi politik kita lewat P3 sudah tidak bisa disampaikan pada pemilu 2024 karena P3 tidak lolos. Apakah P3 punya kemampuan untuk lolos? Yang kedua, bagaimana dengan partai-partai Islam yang lain? Karena hari ini partai Islam yang berhaluan Islam cuma PKS aja yang ada di DPR RI. Iya. Nah, 0% menurut saya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bisa memberikan pandangan positif, tapi juga bisa diduga sebagai sebuah bom waktu atau sebagai ranjau politik yang harus dibaca sebagai sebuah hal yang mana dengan fenomena dicetaknya lebih dari 1.000 triliun ya di Makassar, di UIN, di Sulawesi Selatan. Ini kan kita tahu bahwa menggunakan uang dan uang, nah urusan bisa jadi sebuah pada posisi menang. Dan ini akan jadi membuat kita khawatir ketika jumlah uang ada dalam satu monopoli tertentu dan dia menjadi pendukung dari partai tertentu dan masyarakat kita yang sangat kesulitan kelihatannya hanya akan memilih yang memberikan uang dan uang tersebut. Jadi memang agak riskan dan tentu kita perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan juga kita perlu punya pengetahuan bagaimana 0% ini implikasinya terhadap perpolitikan negara kita setelah hari ini. Ya, Bu Alfian, dulu kita menggugat presidensial threshold itu agar Anies tidak dijegal, Bung Alfian.
oleh 20% itu kan. Akhirnya gimana ceritanya, alhamdulillah Pak Anies bisa dapatlah beberapa partai, tapi itu tidak bisa lanjut di pilkada. Nah ini kan juga menurut saya Bu Alfian, menarik yang Bu Alfian sampaikan, nanti sekecil apapun partainya bisa jadi dong Gibran maju Bu Alfian misalkan lewat PSI atau partai kecil apa kayak, atau Golkar. Golkar kan Bu Alfian bisa lihat ketika waktu itu ada berita dari soal PDIP menyampaikan bahwa Jokowi meminta untuk 3 periode langsung. Bahlil pasang badan kan Bu Alfian. Tidak, itu saya yang meminta, itu saya yang menyarankan. Nah berarti kan ya minimal tabungan Jokowi di 2029 udah ada Golkar, partai gede Bu Alfian. Nah ini kan mengerikan juga. Nah kalau saya melihatnya begini Bu Alfian, ini yang penting bisa maju aja dulu jadi calon. Kan untuk Jokowi memenangkan pemilu sangat mudah Bu Alfian. Nah tapi kita tidak tahu lah ya. Tapi mungkin untuk sesi tengah ini Bu Alfian, saya bacakan sedikit. Dalam pertimbangannya, Hakim MK Saldi Isra mengatakan ambang batas pencalonan bertentangan dengan UU Dasar 45. Berapapun besaran ambang batas itu. Sebab dengan ambang batas, tidak semua partai politik bisa memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden. Aturan threshold ini juga berpotensi hanya melahirkan 2 pasangan capres-cawapres, bahkan beresiko menciptakan pasangan calon tunggal. Nah Bu Alfian, ya ini kan bisa dilihat atau di sesi tengah ini hanya sekedar MK ingin memperbaiki citranya atau memang ada strategi ulang yang diatur Bu Alfian? Silakan. Ya, pastinya ini sebuah situasi yang bermata dua. Dan saya ingin ajak buat semua masyarakat, saya sebagai orang yang lama juga dalam gerakan politik, saya mengajak ini harus dilihat sebagai potensi optimistik bagi umat Islam. Maka dari itu dengan adanya PT 0% kepada P3, kepada PKS, kepada PBB, kepada Partai Umat, kepada Masyumi, dan yang berbasis Islam kepada PAN dan PKB, agar kita semua yang bertujuh partai ini adakan pembicaraan-pembicaraan yang mengantarkan bahwa kita akan memiliki pasangan calon presiden dan wakil presiden yang membuat umat Islam itu punya semacam konfigurasi kekuatan. Dan sebenarnya ini agak bernuansa muskil ya, agak muskilah gitu. Tapi paling tidak buat pemirsa, buat Bung Kameramen dan semua yang menyimak, rasanya saya ingin mengatakan kepada kekuatan-kekuatan politik Islam dan kaum pribumi yang mayoritas Muslim, jadikanlah 0% ini sebagai salah satu start berangkat kita, dan sejak jauh-jauh hari dari hari ini, mari kita lakukan penghitungan bahwa pemimpin kita harus pemimpin yang berkhidmat kepada Allah dan Rasul-Nya, pemimpin yang punya jiwa keindonesiaan yang tidak berkecenderungan kepada pandangan-pandangan haluan yang menguntungkan Zionisme dan komunisme, dan pemimpin yang punya pengetahuan dan akar kesejarahan Indonesiana. Intinya bahwa untuk pendapat tengahan ini saya melihat di samping kekhawatiran, kita juga punya optimisme dengan catatan bahwa ayo Pak Anies lakukan komunikasi politik yang lebih cair dan lebih humble dengan pihak PKS, dengan P3, dengan PBB. Kalau memang Anda ingin masuk pada posisi yang dianggap pemimpin yang berhaluan Islam. Kalau jelas-jelas tidak dilakukan, ya kelompok Islam harus segera mematut diri. Maka perbincangan ini harus dilakukan secara cukup matang oleh beberapa kalangan perorangan maupun kelembagaan umat Islam, terutama MUI, Muhammadiyah, NU, dan juga beberapa tokoh-tokoh ulama otoritatif yang punya pandangan-pandangan visi keindonesiaan, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Alfian Tanjung, dan beberapa nama-nama lain yang punya peran-peran kebangsaan, peran-peran keumatan. Mari kita jangan pasif, tetapi juga kita tetap harus bersikap strategis, taktis, dan perlu memahami bahwa ini satu situasi yang membuat kita bertanya-tanya, ada apa kok baru sekarang disahkan gitu. Begitu Bung Kameramen. Ya, baik Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, hal yang sering Bung Alfian ingatkan adalah
apapun regulasinya, umat Islam adalah umat yang paling tidak siap ketika menghadapi pemilu, Bung Alfian. Iya. Jadi mungkin di akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan persatuan Bung Alfian, apa pesan kesadaran Bung Alfian, atau pesan pendidikan politik Bung Alfian, agar ayo ini bermata dua. Harus kita pikirkan matang-matang, jangan sampai ini justru menguntungkan musuh. Niat awalnya untuk mencegah Anies, mungkin sekarang di ambang batas ini dicabut, bisa jadi untuk menguntungkan Gibran. Nah, tapi lagi-lagi kita jangan sampai apa ya Bung Alfian, terlena dengan sibuk ngurusin ginian. Ayo kalau memang ini misalkan perlu dibincangkan baiknya gimana. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, agar umat Islam sejak dini Bung Alfian berkonsolidasi, sejak dini diskusi hebat gitulah, biar kita nanti 2029 nggak kebingungan dan nggak mau si ini, mau nggak mau si itu. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Saya sering mengulang-ulang, kita sering begitu perhatian dengan bencana alam, tapi tidak perhatian dengan bencana politik. Maka pesan terakhir yang pertama adalah untuk persatuan. Persatuannya dimaknai, mari jiwa bersatu ini ada di hati kita secara pribadi maupun sebagai perwakilan representasi dari kelembagaan-kelembagaan politik atau potensi politik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kesadaran ini harus mengalami proses penggugahan, proses-proses pengingatan, proses-proses sentuhan-sentuhan kesadaran kolektif. Sampai hari ini umat Islam masih di atas 88%. Intinya kita masih mayoritas dan masih punya hak untuk mengambil peran politik secara otoritatif. Yang terakhir, saya sebagai orang yang mengolah dan mengorganisasikan dan membersamai pendidikan politik Islam, ayo seluruh alumni PPI Jawa Raya, Sumatera Raya, kita akan segera bergerak 2025 dan seterusnya sampai menjelang atau pertengahan 2028, kita akan melangsungkan pendidikan politik secara terstruktur, sistematis, masif, terorganisasikan, berkekuatan hukum tetap, dan memiliki SDM-SDM yang bisa difungsikan untuk berbagai peran. Kata akhirnya adalah, apapun yang kalian rencanakan dengan niat seburuk apapun, maka kita akan bisa melihat Indonesia akan tetap berada di tangan orang-orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang ada dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin katakan, hadapi tahun-tahun politik 4 atau 5 tahun ke depan dengan persiapan, dengan pengkaderan, dan dengan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja terencana, dan kerja-kerja jihad politik, jihad konstitusional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.